Setelah kami lurus sekitar 3 atau 4 meter, tiba-tiba Algan tuh menjerit, "Setan, banyak bener demitnya." Saya seperti itu, "Setan akeh tenan demite." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Semoga kawan-kawan tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di musim pandemi ini. Semoga kawan-kawan dijagakan kesehatannya, rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Kawan-kawan, untuk menambah khasanah pengetahuan, tidak melulu kita belajar tentang fotografi, praktek sana sini di wedding atau di prewedding atau di mana tentang teknik prewedding. Saya juga ingin menarik channel saya ini untuk lebih meluas, lebih menambah pengetahuan kawan-kawan tentang pengalaman saya dan kawan-kawan yang mungkin nanti akan juga mendapatkan pengajaran dari kawan-kawan selama kawan-kawan bekerja di dunia fotografi. Maksud saya adalah saya akan menambahkan playlist khusus bagi pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang mungkin nanti di-share ke saya, dan juga pengalaman saya pas saat saya bekerja, pengalaman apapun, pengalaman yang membuat kita lebih bersemangat dan lebih mendapat hikmah dari pengalaman itu. Cerita ini saya sudah konfirmasi kepada kawan saya bahwa cerita ini semata-mata hanya untuk menambah kehati-hatian kita manakala saat kita bekerja. Seminggu yang lalu atau kurang lebih 10 hari yang lalu itu saya dan kawan saya Algan, yang biasa Anda lihat di channel saya, itu mendapatkan job. Job itu sudah lama, sekitar sebulan yang lalu job itu masuk ke kami. Kemudian pagi-pagi Algan sudah menelpon saya untuk mengingatkan, "Ayo Mas, kita berangkat." Nah, saat itu saya juga sudah mandi, sudah bersiap-siap ingin berangkat. "Oke, sebentar lagi kita OTW." Saya OTW. Setelah saya jemput si Algan di rumah mertuanya, lalu kami meluncur ke arah job itu. Saya tidak sebutkan di mana letaknya supaya tidak, ya itu menyangkut privasi dari, supaya tidak menyinggung daerah tertentu. Nah, kawan-kawan, saat itu di dalam perjalanan si Algan terus menghubungi priasnya yang ngejob wedding, maksud saya job wedding. Setelah dikonfirmasi, ternyata pihak dari prias yang ngejob itu tidak bisa menunjukkan secara Sherlock. Maksudnya si Algan meminta Sherlock kepada priasnya, tetapi prias tersebut tidak bisa menggunakan Sherlock tersebut. Tentunya sangat aneh sekali ya, zaman sekarang belum bisa Sherlock, tapi tidak jadi soal. Nah, saat itu kami pun kebingungan, kami hanya diberikan arah-arahan, lalu kami pun meluncur ke arah-arah yang ditujukan. Masuklah kami ke gang yang agak lebar, yang
yang seukuran mobil lah, 2 mobil bisa salipan gitu. Hanya saja gang itu masih berupa bebatuan ya onderlah lah kalau kata orang, onderlah tapi sudah rata, tapi belum diaspal secara hotmix, belum diaspal secara halus. Nah, itu daerah di Lampung Tengah kawan-kawan, daerah sekitar di Lampung Tengah, tapi saya tidak sebutkan nama desanya. Nah, saat itu kami pun setelah kebingungan mencari arah, setelah sekian lama, sekitar 15 menit kami mencari arah yang dituju, ternyata tidak pula menemukan kondisi pesta saat itu. Tidak ada terdengar suara-suara bising organ, pun tidak terdengar. Nah, kemudian tidak ada seorang pun yang ada di situ. Maksud saya pada saat itu mungkin jam kerja orang-orang pada ke sawah, tapi yang kami lewati juga sawah, tapi tidak ada orang di tengah sawah itu. Dan akhirnya setelah kami menyeberangi sawah, kami pun bertemu dengan 2 orang penduduk lokal yang sedang ngobrol di sebuah kayak tempat pos kamling lah gitu. Kami pun bertanya, Pak, arah kediaman Bapak ini sebelah mana? Pak, siapa ya Mas? Di sini ada 2 yang pesta Mas. Pokoknya yang satunya ngunduh mantu, yang satunya akad nikah. Oh, ada 2 manten? Iya. Oh, kalau gitu sebelah sana Mas, sampai lurus saja. Oh ya Pak, terima kasih ya, dan bilang begitu. Nah, dengan membayangkan bahasanya yang lurus saja tadi mentok terus kemudian ke kanan, kami pun akhirnya berpikirlah, ini jangan-jangan masih jauh kan, aku bilang seperti itu pada oh, mungkin itu kan Aldan memanggil saya, oh iya paling si aduh ya gitu dengan bahasa Jawa dengan kalimat masih jauh ini Nah, akhirnya kami pun bertekad tetap kita labas, tidak pakai Sherlock karena tidak ada Sherlocknya saat itu, pria juga tidak memberikan Sherlocknya. Kami pun mengetahui arah-arah dari bapak tersebut. Nah, akhirnya kami terus saja berjalan ke arah bapak tersebut. Kita melewati sawah, bebatuan underlah yang tadinya lumayan halus sekarang sudah mulai kasar. Kami pun motor agak selip bannya sehingga kami pun hampir terjatuh. Akhirnya ketemulah suatu pertigaan kecil, lalu kami pun mengkol ke kanan, lalu pun kami mengkol ke kiri, akhirnya pun bertemu dengan pesta itu. Nah, setelah kami bekerja, pokoknya hari itu kami bekerja dengan maksimal, kami bekerja dengan baik. Nah, setelah itu tibalah masanya kami pun akhirnya ya setelah selesai lah kita pamit pulang. Maghrib itu kami berpamitan pulang kepada keempat mempelainya saat itu. Nah, setelah pun kami berpamitan, kami meminta arah yang paling singkat gitu, yang paling singkat yang bisa kami tempuh. Setelah pada pagi tadi kami menemukan arah yang salah. Oke, sebelumnya saya hampir lewat ya kawan-kawan. Kami ditujukan pokoknya sebelum kuburan itu ke kanan Mas, pagi-pagi tadi. Ternyata kami menemukan kuburan, ternyata kuburan itu ya kuburan warga sih, kuburan warga. Kami tidak mengikuti arah itu, kami terus labas karena ini salah nih salah lagi kata agak seperti itu. Bukan ini. Akhirnya kami bertanya kembali, akhirnya kami menemukannya. Setelah bekerja akhirnya sore kami berpamitan. Kami pun bertanya kepada salah seorang penduduk lokal juga di sana bahwasanya mana arah yang paling baik untuk menuju ke arah pulang ke kota yang jalannya ya ke arah kota lah istilahnya seperti itu, yang jalannya halus, arah kota yang kami kenali. Nah, ini ditunjukkan dari sini Mas, sampai ini lewat sini nanti terus mengkol kiri. Nah, setelah mengkol kiri sampai ketemu jembatan, habis jembatan ke kiri sudah sampai. Oke, akhirnya kami pun mengikuti arahan itu. Selepas maghriban saya pun kemudian packing barang, packing bawaan alat segala macam itu, kemudian saya susun ke motor, kemudian kami itu berboncengan kembali, saya ikuti arah yang ditujukan orang tadi.
kawan-kawan, ternyata mungkin Algan yang salah mendengarkan, karena pada saat kondisi kerja tadi memang si Algan agak sedikit emosi karena dia tidak terbiasa pulang terlalu malam gitu kan, karena mungkin jam kerja kami itu sampai jam 5 sampai setengah 6 sore, dan ini sudah hampir setengah 7 malam kami baru keluar dari lokasi pesta. Nah, bagi Algan itu sudah keluar dari jam kerja dia gitu. Tapi masing-masing fotografer berbeda ya kan kawan, masing-masing fotografer itu ada yang pulang malam karena gaunnya diganti pada saat habis maghrib. Dia menunggu gaun terakhir, kemudian dia foto keluarga baru pulang. Tapi kami ternyata pada saat itu gaun terakhirnya sekitar pukul 4. Oleh karena itu si Algan berinisiatif pulang lebih awal seperti itu. Ternyata setelah mengikuti anjuran orang tadi, kami pun mengikutinya. Tadinya jalan itu lebar, jalan itu lebar. Kemudian saya berinisiatif nanti nyasar, saya bukalah saya tujukan ke arah dekat rumah saya. Saya buka Sherlock, saya buka map, maksud saya buka map, saya arahkan ke dekat rumah saya yang ada di map itu. Ditunjukkanlah ke map itu, kemudian kami pun mengikutinya. Tak lama kemudian ternyata jalan yang kami tempuh itu semakin lama semakin kecil. Dulu. Ini salah lagi om. Algan seperti bilang seperti itu, salah ini om. Oh mungkin iya, aku bilang sambil memperhatikan. Saya nggak harus seberapa ngeh sih, cuma sambil memperhatikan map aja saya. Menggol kiri, menggol kanan, akan pun mengikutinya. Setelah sadar kami salah, akhirnya map itu menunjukkan bahwasannya kalau kami harus menggol kiri. Kami belum sadar pada kala menggol kiri itu ternyata itu adalah kuburan warga yang tadi pagi kami lewati, atau bagian belakang dari kuburan warga yang kami lewati. Mungkin karena saya logika juga nggak mungkin seluas itu sih kuburan warga itu, karena saya lihat pagi tadi itu hanya sekitar 2/4 hektar lah, maksud saya hampir setengah hektar lah. Tapi itu kok lebih lebar gitu kan, lebih sampai ke belakang jauh. Ini mungkin kuburan lain ini. Kemudian si Algan itu memengkolkanlah motornya ke arah kuburan itu. Kawan-kawan, apa yang terjadi saat itu? Tiba-tiba si Algan pun itu berinisiatif untuk berhenti. Om, ini salah itu, ini nggak bener ini om. Kita nyasar om. Wah, nyasar kan? Lah ini mapnya udah bener, kita harus mangkol kiri. Aku bilang seperti itu. Enggak om, ini salah. Ini kuburan ini om, nggak bener. Oh iya ya, begitu saya lihat. Di tengah perkuburan itu ada lampu penerangan kan, walaupun nggak terlalu terang, tapi saya bisa melihat nisan-nisan di sebelah sana. Akhirnya kami pun memunculkan motornya, kemudian kami tidak kembali balik arah yang seharusnya tadi kita menggol ke arah kuburan, kami harus lurus. Kami pun lurus. Setelah kami lurus sekitar 3 atau 4 meter, tiba-tiba Algan tuh menjerit, setan, banyak benar demitnya. Seperti itu, setan akeh tenan demite. Seperti itulah dia berkata. Aku bilang, apa kan? Dia nggak mengulangi kembali. Apa kan? Sampai 2 kali saya bilang, dia tidak mengulangi kembali. Akhirnya dia pun bicara sendiri setelah berapa meter berlalu. Akeh demite om, seperti itu. Banyak demitnya om, dia berkata demikian. Ah, kamu ini nakut-nakutin aja bro. Jalan yang kami lalui itu sebelahnya itu adalah ledeng kecil. Ledeng itu pengairan persawahan, seperti itu, pengairan persawahan yang kami alami. Nah, akhirnya kami pun berlalu seperti itu. Nah, akhirnya kami pun berada di sebuah jalan setapak tadi itu yang hanya bisa dilalui 2 motor. Dengan sambil saya mengikuti map itu, ternyata semakin rimbun, semakin ada hutan-hutan bambu seperti itu. Jadi ledeng atau kali kecil itu untuk mengairi sawah itu tertutup oleh pohon-pohon bambu, sehingga kami pun berada di bawahnya, dan kayu-kayu besar seperti itu, kayu-kayu besar seukuran seperti inilah.
dan itu banyak berjejer. Dan Algan pun tiba-tiba menjerit. Dia tiba-tiba kaget kemudian menjerit, "Kamu minggir gak? Kalau gak tobor kamu!" Seperti itu. Saya pun terperanjat kaget. Astagfirullahaladzim, apa lagi kamu kan? Tobor tangan kamu, minggir gak kamu orang? Nah, akhirnya saya nggak berani bicara, saya hanya merinding sambil ngeliatin map, pura-pura nggak takut ternyata. Tapi saya sambil tengok-tengok, jangan-jangan ada yang ngikuti tas saya, soalnya tas yang saya bawa itu besar sekali. Nah setelah itu kami pun lewat dari jalur itu, ketemulah, alhamdulillah bertemulah perkampungan. Tapi tololnya saya dan Algan itu, saya itu tidak bertanya ke arah perkampungan tersebut. Saya bertanya, saya tetap hanya melihat map itu. Mengkol kiri kan? Ternyata mengkol kiri, kami pun mengkol kiri kembali. Mengkol kiri tidak berbalik ya kawan-kawan. Jalannya seperti inilah. Ini jalan yang kami lalui tadi. Kemudian kami harus ke arah sini lagi. Ternyata saat itu kondisinya lebih parah dengan jalan yang pertama. Jalan batu-batunya besar dengan becek yang luar biasa. Dan itu dipastikan akan juga lewat kuburan. Banyak sekali kuburan ini. Saya berpikir seperti itu. Dan Algan pun diam saja sambil muring-muring sendiri, bahasa-bahasa kebun binatang keluar semua. Kita nyasar itu. Malas pokoknya kebun-kebun binatang itu keluar semua. Yang bahasa-bahasa mencaci yang tak baik-baik itu keluar semua dari mulut Algan. Akhirnya saya sabar gan, jangan marah-marah. Ini udah biasa, kerjaan kita ini udah biasa seperti ini. Tapi kita kemalaman nih pulangnya om. Iya, besok lagi jangan malam-malam, makanya saya bilang seperti itu. Akhirnya kami pun, ini salah om. Algan tiba-tiba bicara. Terus, piye? Terus gimana? Aku bilang, kita putar arah aja. Akhirnya Algan meminta putar arah. Setelah kami pun putar arah, akhirnya alhamdulillah kami pun bertemu dengan orang yang tadi pagi melayani kopi kami, melayani segala macam keperluan kami, yaitu orang yang ada di pesta itu, yang rewang, yang ikut membantu hajat dari orang yang punya anak yang akan dimantu tadi. Loh, sampai nolak yang motret ponakan saya tadi toh? Iya om. "Oh, aku nyasar om." Algan seperti itu. Algan kemudian bertanya, "Kemana arah keluar?" "Kamu salah lewat sini tadi. Kenapa kamu muter-muter?" "Gak tahu om, ikutin map." Kopeng kamu orang ini. Makanya kalau pulang itu jangan pas hampir maghrib biar tutup dulu. Lalu kemudian hampir menjelang isya baru kamu muncul. Dan pas maghrib ya kayak gini kamu kopeng, seperti itulah. Akhirnya ditunjukkanlah arah, kamu nanti ke sana, kalau ketemu orang kamu ambil kanan. Nah, di situ nanti ada kamu nanti ke sana, nanti kalau ketemu jembatan kamu lurus saja, ada pestaan di situ, kamu terus saja. Itu bukan pestaan punya Pak Adi saya. Itu pestaan orang lain. Nanti kamu kira pestaan Pak Adi saya tadi. Kamu lurus saja. Nah, setelah lurus, akhirnya kami pun keluar dari lokasi. Keesokan harinya kawan-kawan itu pun terulang kembali gitu. Jadi pengalaman mistis itu tidak, ya gimana ya, hampir setiap fotografer itu mengalami. Mudah-mudahan ya kawan-kawan fotografer jangan terlalu pulang larut malam. Kalaupun harus larut malam, itu pulangnya ya setelah maghrib mau menjelang isya itulah. Jangan terlalu maghrib pas ajan kamu pulang. Nah seperti itulah kejadian yang saya alami saat itu. Keesokan harinya kami pun karena job tanggal itu dan tanggal sebelahnya itu kami harus bekerja kembali. Akhirnya kami pun bekerja kembali di daerah ya sama seperti kemarin, di daerah Lampung Tengah. Nah, kemudian saya bekerja seperti biasanya. Nah, pada saat ini di lokasi berbeda ya kawan-kawan, di lokasi yang berbeda. Kemarin yang di si manten kembar tadi, yang manten yang kakak beradik, maksudnya bukan kembar, kakak beradik yang notabene dipestakan bersama gitu. Nah ini pesta yang lain untuk hari berikutnya. Jam 5 sore si Algan itu mendapatkan telepon, "Mas, kita dapat job dadakan nih." "Alhamdulillah." Saya bilang, "Gimana?" "Ini pokoknya kita hari ini kita dapat job. Habis ini kita pulang motret acara pertunangan."
Oke deh kalau gitu. Nah, kalau untuk melihat acara pertunangan ini juga saya sudah buatkan videonya di channel saya. Nah, saat itu kami pun akhirnya pulang jam habis maghrib. Ini acara jam berapa kan? Habis maghrib. Oke, kalau habis maghrib ya ternyata saat itu hujan lebat, jadi kami tidak bisa pulang karena eman-eman alat gitu kan. Nah, kami masih kasihan sama alat, takut rusak kan seperti itu. Akhirnya kami menunggu sampai hujan agak reda sedikit. Setelah maghrib, setelah sholat maghrib, kami pun akhirnya meluncur ke arah pesta pertunangan itu. Ini kemudian kami bekerja, selesailah akhirnya jam 10:30 malam di acara pertunangan itu. Akhirnya kami dipersilahkan untuk makan. Ya, setelah itu kami pamit pulang, disangoni untuk beli bensin lah atau untuk beli makanan di jalan Ramadan. Akhirnya kami keluar pukul 11:04 dari lokasi itu. Kami pun jalan pelan karena suasana sangat dingin, pelan, tidak ada kami salipan mobil atau motor. Kalaupun ada itu sekitar 15 menit baru lewat. Kemudian kami pun untuk mengarah ke kediaman kami harus memotong jalur supaya tidak terlalu jauh. Jadi kami memotong jalur. Di sana sebetulnya jalurnya itu jalur pedesaan kawan-kawan. Hanya saja banyak bulaknya kalau bahasa Indonesianya gimana ya kalau bulak ya? Kalau bulak itu bahasanya seperti banyak tanah yang kosong tapi dilewati jalan. Banyak tanah yang kosong, ladang-ladangan seperti itu. Jadi kalau orang Lampung, Jawa di Lampung itu bilangnya bulaan. Jadi tempat yang kosong tapi dilewati untuk jalan motor atau mobil. Kami pun lewat situ. Di tengah perjalanan si Algan menjerit kembali. Om, iya kan? Gimana kan? Ini ada yang ngikutin ini Om. Yang ngikutin ya biarin lah sampai rumah nanti utuh. Habis itu utuh ya tidur kamu. Jangan pulang, jangan nggak mandi tidur. Nggak butuh sholat dulu baru tidur. Mudah-mudahan nggak ada yang ngikutin. Ya akhirnya kami lalui dengan tidak ada gangguan apa-apa. Lalu kami pun sampailah ke kediaman mertuanya Algan itu. Setelah kemudian duduk istirahat sebentar, masih ada hujan rintik-rintik itu, ya hujannya nggak terlalu deras, hanya rintik-rintik kecil-kecil seperti itu. Istri Algan mengeluarkan teh hangat untuk saya. Walaupun saya sudah mau pamit, ternyata istrinya mengeluarkan teh hangat. Akhirnya saya pun meminum teh hangat dengan kemudian saya merokok. Saya inisiatif, satu rokok ini kan ya, baru saya pulang ya. Ya Om, nggak apa-apa Om, santai Om, nggak apa-apa Om, santai aja. Akhirnya saya merokok, kemudian saya minum teh hangat itu. Setelah menghangatkan badan agak sedikit hangat, saya pun akhirnya berpamitan pulang tepat jam 12:05 lah, 12-an atau jam 12 lewat sedikit. Akhirnya saya pulang, pelan-pelan saya pulang. Dan jalur itu untuk informasi kawan-kawan, di kediaman Algan itu berbeda kota dengan saya. Kalau saya kabupaten, tempat si Algan itu Kota Madya, jadi tapi jaraknya saya itu perbatasan antara Kota Madya dan kabupaten itu. Akhirnya saya pun pulang pelan-pelan dan di perjalanan saya itu harus melewati kuburan itu, kuburan dekat rumah saya. Akhirnya saya pun lewat sana. Saya tidak pernah sih punya kejadian di kuburan itu kecuali malam itu. Dengan pelan-pelan, saya tidak memakai helm, topi karena basah. Kemudian saya taruh aja di bawah di tas saya, kemudian saya tetap saja naik motor itu pelan-pelan. Tiba-tiba jadi sebelah kuburan itu kan ada sebuah SD. Di SD itu depannya jalan raya yang harus saya lewati malam. Saya lewat pun bisa dengan pelan-pelan karena suasana juga rintik-rintik, basah, banyak genangan-genangan air. Kalau nyiprat saya takut kena alat, seperti itu karena alat taruh depan motor itu. Saya pelan-pelan, ternyata tiba-tiba di sana itu ada suara, maksudnya ada suara anak kecil yang sedang seperti bermain gitu. Jam 12 malam ya, berhenti saya. Jam 12 malam lewat, hampir 12:30 itu ada suara anak-anak bermain
seperti anak 5 atau 6 orang bermain, seperti main apa sih, suaranya kayak seperti anak 3 tahunan gitu, seperti anak 3 tahunan yang sedang bermain. Saya pun mendengarnya, tapi saya nggak berani menoleh. Saya tidak berani menoleh. Seandainya pun saya menoleh, mungkin saya akan melihat penampakan, tapi saya tidak berani menoleh. Nah, setibanya saya hanya berpikir, ya Allah, itu saya belum lewat kuburan. Setelah lewat kuburan tidak terjadi apa-apa. Tepat di depan SD itu, konon menurut banyak cerita sih, di depan SD itu ada Miss Kunti yang mukanya nggak ada, cuma ya muka rata seperti itulah. Akhirnya saya pun pulang, alhamdulillah sampai rumah. Kemudian seperti yang saya sarankan kepada Algan, saya tidak langsung masuk ke dalam kamar anak dan istri saya, langsung ke kamar mandi, saya wudhu supaya meninggalkan, mungkin kalau takut saya ada yang mengikuti, saya wudhu seperti saran-saran ulama-ulama yang ngerti kalau pulang dari manapun berwudhu, kalau yang muslim, kalau yang non muslim saya nggak ngerti gimana caranya, atau mandi sekalian supaya hal-hal negatif yang ikut dalam perjalanan kita itu ya ikut tertinggal. Kalau kata orang tua saya itu, kalau orang pulang kerja itu bawa setan, makanya bawaannya ngamuk. Tapi kalau saran ayah dan ibu saya harus untuk berwudu dulu kalau pulang dari kerja. Nah, sesampainya di rumah, berapa menit kemudian anak saya pun pulang. Dia kemudian membaca status saya. Setelah saya buka status, saya bikin status sambil nyusun foto. Setengah 2 malam itu sambil nyusun foto, karena besok saya harus bekerja lagi. Sambil mampir saya susun foto itu dulu, sebelum mampir ke pria saya, maksudnya besok saya mau antarkan sekalian. Saya bikinlah status, jam 12 malam kok ada anak kecil bermain di kuburan, siapa gitu. Ternyata kawannya anak saya itu tadi itu balas status saya itu, sebelah mana Pak Di? Aku lewat sana, kok nggak ada ya? Ya jangan sampai lah, ini dia pun mampir ke sini, tapi tidak minta cerita saat itu. Nah, begitulah kawan-kawan pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Saya mohon maaf kalau cerita ini saya tampilkan di YouTube yang biasanya itu menampilkan teknik-teknik tertentu soal YouTube, soal teknik-teknik tertentu soal kamera maksud saya, atau teknik cara memotret. Ini kok jadi cerita mistis. Tidak, ya, saya berpikir ini adalah pengalaman seorang fotografer yang harus kita ambil pelajarannya supaya kita ke depannya sebagai fotografer itu lebih berhati-hati. Mohon maaf kalau saya bercerita itu agak ribet-ribet dengan tata bahasa yang tidak baik, tidak runtut seperti yang kawan-kawan inginkan. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Terima kasih untuk peduli, untuk men-share, untuk mengklik video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.